Skripsi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu karya tulis ilmiah berupa paparan tulisan hasil penelitian mahasiswa jenjang sarjana yang membahas suatu permasalahan atau fenomena dalam bidang ilmu tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku. Di Indonesia, skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang umumnya bersifat wajib, dibuat oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikannya. Skripsi seringkali dianggap sebagai penutup dari perjalanan akademis seorang mahasiswa di tingkat sarjana. Melalui skripsi, kita dapat menunjukkan pemahaman kita terhadap materi kuliah yang telah kita pelajari, serta kemampuan untuk melakukan penelitian, analisis, dan sintetis informasi. Lalu, apa sih tujuan skripsi? Yang pertama, memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa dalam melakukan kegiatan kajian serta dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua, memberikan bekal kemampuan kepada mahasiswa untuk menerapkan kaidah ilmiah untuk memecahkan masalah di bidangnya. Yang ketiga, mahasiswa diberikan pengalaman untuk berlatih dalam menerapkan konsep dan teori yang sudah dikerjakan ketika di kelas. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan agar menjadi lebih luas. Dan yang terakhir, yang pastinya syarat agar mendapatkan gelar sarjana. Selanjutnya, kita akan membahas cara penulisan skripsi dengan baik dan benar. Di sini, saya mengambil satu contoh skripsi penulis Khalisatun Zahra dari Universitas Negeri Medan. Nah, langsung saja, di lembaran pertama itu terdapat cover. Cover adalah lembar yang menjadi halaman pertama yang akan dilihat orang saat mereka membaca makalah kita. Selanjutnya, mencantumkan judul. Hal yang paling penting dalam menulis cover adalah mencantumkan judul, sebab kalau tidak ada judul, maka orang yang membacanya sulit mengetahui hal apa yang dibahas dalam skripsi tersebut. Nah, usahakan juga tulis judul skripsi secara lengkap tanpa menyingkat agar terlihat rapi. Usahakan tulis judul di cover dengan font yang jelas, misalnya Times New Roman, lalu pilih ukuran font yang cukup besar dan bisa terbaca. Selanjutnya, tujuan dibuatnya skripsi. Dalam beberapa cover, biasanya dicantumkan juga tujuan dari pembuatan skripsi tersebut. Pada umumnya, penulisan tujuan ini berada di tepat bawah judul, tetapi dengan ukuran font yang lebih kecil. Selanjutnya, nama penyusun dan NIP. Yang tak boleh terlewatkan juga adalah mencantumkan nama penyusun, kemudian masukkan nama lengkap serta nomor induk mahasiswa. Selanjutnya, logo kampus. Di dalam cover juga wajib mencantumkan logo, meliputi logo perguruan tinggi tempat penyusun menempuh pendidikannya. Logo tersebut umumnya berada di bagian tengah cover, dengan ukuran yang cukup besar agar bisa dilihat dengan mudah oleh pembaca. Setelah itu, identitas lembaga. Perlu juga menuliskan nama universitas, fakultas, jurusan sebagai lembaga yang dijadikan tempat menempuh pendidikan. Pada bagian ini ditulis di bawah setelah logo kampus. Dan yang terakhir, tahun pembuatan. Agar skripsi kita dapat diketahui kapan pembuatannya, sebaiknya cantumkan juga tahun pembuatan di bagian bawah setelah identitas lembaga. Nah, ini adalah judul skripsi yang telah kita bahas. Judul skripsi ini memiliki dua variabel, variabel X
dan variabel Y. Variabel X adalah variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi. Jadi, dari judul tersebut, pengembangan modul elektronik itu sebagai variabel X. Sedangkan untuk peserta didik kelas 11 IPS Manual Langkat itu sebagai variabel Y. Oke teman-teman, kita juga perlu tahu bahwa mayoritas perguruan tinggi di Indonesia telah menetapkan aturan untuk memakai huruf kapital di setiap judul. Masuk lembaran kedua, yaitu abstrak. Abstrak adalah suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel atau tulisan. Biasanya, abstrak ini terdapat pada awal bagian tulisan sebelum bab pembahasan yang akan dijelaskan secara singkat kepada pembaca. Lembaran ketiga, kata pengantar. Kata pengantar adalah bagian awal dari sebuah karya ilmiah. Di dalamnya, terdapat ucapan syukur dan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah membantu dan ikut berkontribusi dalam penyusunan karya ilmiah skripsi tersebut. Selanjutnya, daftar isi. Daftar isi adalah daftar yang terorganisir dari bab-bab, bagian-bagian, dokumentasi yang di dalamnya memuat gambar-gambar dengan jelas yang dilabeli dengan nomor halaman. Di dalam daftar isi, berisi daftar judul dan nomor halaman dari setiap bagian, bab, subbab, atau bagian penting dalam urutan yang terstruktur. Selanjutnya, daftar gambar. Daftar gambar adalah suatu daftar yang memuat nomor urut, judul gambar, serta halaman dalam skripsi. Tujuan penulisan daftar gambar adalah untuk memudahkan pembaca mengetahui jenis tulisan yang disajikan dalam bentuk gambar. Selanjutnya, daftar tabel. Daftar tabel adalah suatu daftar yang memuat nomor dan judul tabel serta halaman di dalam skripsi. Tujuan penulisan di daftar tabel adalah memudahkan pembaca mengetahui jenis tabel yang disajikan dalam skripsi tersebut. Selanjutnya, daftar lampiran. Daftar lampiran merupakan dokumen tambahan hasil dari suatu penelitian skripsi, proposal, atau karya tulis ilmiah berupa gambar, foto, teks, dan lain-lain. Daftar lampiran memuat urutan lampiran yang terdapat dalam naskah penelitian karya tulis ilmiah tersebut. Selanjutnya, masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan terdapat latar belakang. Latar belakang adalah dasar atau titik tolak untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar mengenai apa yang kita inginkan. Latar belakang yang baik harus disusun dengan sejelas mungkin dan bila perlu disertai dengan data atau fakta yang mendukung. Yang kedua, identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terstruktur atau sebagai suatu langkah awal untuk penelitian. Yang ketiga, batasan masalah. Batasan masalah menunjukkan ruang lingkup dari permasalahan agar pembahasan yang disusun tidak terlampau jauh dan melebur. Yang keempat, rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan pertanyaan dan jawabannya dicari melalui pengumpulan data dan penelitian. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah ungkapan mengapa penelitian itu dilakukan. Tujuan ini merupakan persepsi yang mampu menguraikan atau memperkirakan situasi atau pemecahan masalah pada keadaan dan dapat membuktikan yang akan dilakukan. Yang kelima, manfaat penelitian. Manfaat penelitian salah satunya untuk memperluas basis pengetahuan. Alasan paling utama seorang peneliti dalam melakukan penelitian untuk mempelajari lebih banyak hal atau materi. Masuk bab kedua, yaitu kajian pustaka. Di dalam kajian pustaka terdapat kerangka teoritis. Kerangka teoritis adalah teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Yang kedua, kajian penelitian yang relevan.
merupakan penelitian sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan dianggap cukup relevan atau mempunyai keterkaitan dengan judul dan topik yang akan diteliti dan berguna untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian dengan pokok permasalahan yang sama. Yang ketiga, kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi, dan kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Masuk bab ketiga, yaitu metodologi penelitian. Di dalamnya terdapat tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian adalah tempat di mana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Sedangkan waktu penelitian merupakan kegiatan dari persiapan penelitian, pengajuan judul, menyusun proposal, seminar, revisi, pelaksanaan penyusunan skripsi, sampai pada pelaksanaan akhir. Yang kedua, populasi dan sampel populasi. Populasi penelitian adalah keseluruhan dari objek penelitian yang akan diteliti. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan kata karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Yang ketiga, metode penelitian. Metode penelitian adalah proses atau cara yang dipilih untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Yang keempat, subjek dan objek penelitian. Subjek adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam penelitian sebagai sasaran. Sedangkan objek adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk kemudian akan diamati dan diteliti. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan bahan riset. Dalam pengerjaannya, dapat menggunakan metode pengamatan, dokumentasi, angket, wawancara, hingga tes atau pengujian. Yang keenam, instrumen pengumpulan data. Pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan, agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Yang terakhir, teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan informasi penting yang terkandung di dalamnya. Masuk bab keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Di dalamnya membahas tentang hasil penelitian. Hasil penelitian adalah uraian tentang hasil yang diperoleh, kemudian diberi pembahasan atau penjelasan ilmiah berdasarkan pustaka yang dituju, sehingga masalah yang dikemukakan dapat dipecahkan. Yang kedua, pembahasan hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian ini adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari dasar fakta-fakta, observasi, dan kajian pustaka yang akan dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Selanjutnya, bab kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian penutup dari penelitian yang peneliti tulis, di mana isi dari penelitian telah dijabarkan dalam bab sebelumnya. Pada bagian kesimpulan, akan dijelaskan secara singkat mengenai hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan. Yang kedua, saran. Saran adalah pendapat yang dikemukakan sebagai alat pertimbangan dan harapan yang dapat memberikan perubahan yang baik dan bersifat positif. Saran juga bisa disimpulkan sebagai pendapat seseorang dalam menghadapi suatu persoalan penelitian yang diperbincangkan. Setelah itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka atau yang sering disebut sebagai referensi adalah daftar berisi informasi mengenai judul buku, nama pengarang, penerbit, dan sebagainya. Daftar pustaka merupakan komponen tak terpisahkan dalam sebuah karya ilmiah, sekaligus menjadi bukti kredibilitas dari tulisan tersebut. Yang terakhir ada lampiran. Lampiran secara tertulis merupakan bagian pelengkap yang dicantumkan di akhir suatu dokumen, seperti makalah penelitian, laporan, atau buku. Lampiran dalam skripsi ini terdapat lampiran 1, rencana pembelajaran.